Oke, kali ini kita akan mencoba membahas soal-soal UTBK SBMPTN. Kali ini kita akan membahas UTBK tahun 2019. Nah, bagaimana nanti bentuk soalnya akan kita bahas di channel ini. Tonton video ini sampai habis agar kalian bisa sukses nanti di ujian UTBK tahun 2021. Nah, ini soal yang pertama, soal UTBK 2019. Nah, dikasih tahu bentuk grafik di sini ada tekanan dan di sini ada volume. Nah, katanya pengukuran tekanan P suatu gas ideal sebagai fungsi volume V pada temperatur T dilakukan pada berbagai temperatur yang berbeda, yaitu T1, T2, T3, dan T4. Data yang didapat digambarkan dalam grafik seperti yang di atas ini. Nah, berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa, untuk menjawab soal seperti ini gampang aja. Itu kita harus tahu dulu konsep dari persamaan gas ideal. Nah, jadi ada rumus persamaan gas ideal. Nah, jadi kalau nanti rumus dari persamaan gas ideal, itu rumusnya adalah P dikali dengan V sama dengan N kali R kali T. Jadi rumus dari gas ideal itu PV sama dengan nRT. Nah, di mana P itu adalah tekanan. Jadi tekanan P, freezer. Di mana satuan dari tekanan ini harus dalam satuan ATM. Artinya kalau satuan nanti belum dalam ATM bisa kita ubah, kita konversikan bahwa ATM itu sama dengan 76 cm air raksa atau sebanding dengan 760 mm air raksa. Artinya kalau dalam tekanannya misalnya dikasih tahu 600 mm air raksa, maka kita ubah jadi ATM. Jadi 500 dibagi 760. Nah, kemudian V di sini itu adalah volume. Volume itu satuannya nanti dalam liter. Jadi kalau dalam mili kita ubah ke liter. Kemudian N. N di sini adalah jumlah mol. Kemudian R. R itu adalah nilai tetapan gas. Nanti nilai tetapan itu 0,082. Kemudian T di sini temperatur. Temperatur itu adalah suhu. Nanti suhunya dalam satuan Kelvin. Artinya kalau suhunya masih derajat Celcius, kita konversi dalam Kelvin, itu kita tambah dengan 273. Jadi derajat Celcius ditambah 273 biar dalam satuan Kelvin. Nah, untuk menjawab soal ini dikasih tahu ada variabelnya tekanan dan ada volume. Di mana dari rumus ini tekanan dengan volume itu berbanding terbalik. Artinya makin besar tekanan maka volumenya makin kecil. Atau sebaliknya, kalau tekanannya kecil maka volumenya makin besar. Nah, dari soal seperti ini dihubungkan pada beberapa aktivitas yang dilakukan bahwa suhunya ini ada T1, T2, T3, T4. Maka kalau dalam bentuk grafik ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa pada tekanan dan volume ini suhunya itu pada suhu yang keempat itu paling besar. Jadi T4 lebih besar
daripada T3 dan lebih besar daripada suhu yang kedua dan lebih besar daripada suhu yang pertama. Maka dari bentuk grafik ini, suhu yang paling tinggi adalah suhu yang keempat. Maka bisa kita cek dari A sampai E, T1 lebih besar dari T2, berarti salah. T2 lebih besar dari T3, berarti salah. Yang C, T3 lebih besar dari T4, salah. Maka yang D, T4 lebih besar daripada T1. Maka yang lebih tepat jawabannya dari soal ini adalah dodol. Oke. Kita lanjut soal yang berikutnya. Nomor yang kedua, penambahan toluena ke dalam bensin bertujuan untuk. Jadi di dalam bensin biasanya ditambahkan ada sesuatu zat. Nah, di sini dari soal penambahan toluena ke dalam bensin. Jadi nanti tujuan toluena ditambahkan ke dalam bensin, yaitu tujuannya untuk menaikkan bilangan oktan. Jadi tujuan penambahan toluena ke dalam bensin untuk menaikkan bilangan oktan. Menaikkan bilangan oktan. Jadi apa ini bilangan oktan? Jadi bilangan oktan itu bilangan yang menyatakan kualitas daripada bensin. Kualitas daripada bensin. Artinya bagus tidaknya bensin tergantung dari bilangan oktan. Jadi semakin tinggi bilangan oktan, maka kualitas daripada bensin itu bagus. Jadi tujuan daripada toluena ditambah ke dalam bensin untuk menaikkan bilangan oktan. Ya. Nah, jadi supaya bilangan oktan itu naik, maka biasanya ditambah dengan toluena. Misalnya bensin itu ada Pertamax. Nah, jadi kalau dia Pertamax, itu bilangan oktan itu 92%. Nah, jadi kalau dibilang bilangan oktan 92%, itu artinya terdiri dari 92% iso-oktana dan sisanya berarti ada 8% normal heptana. Kemudian ada lagi dalam bensin pertalit. Nah, jadi kalau dia pertalit itu bilangan oktannya 90%. Jadi kalau bilangan oktan 90%, artinya terdiri dari 90% iso-oktana dan sisanya 10% normal heptana. Kemudian ada lagi premium. Jadi kalau premium bilangan oktannya 88%. Jadi kalau 88% terdiri dari 88% iso-oktana dan 12% normal heptana. Artinya semakin tinggi bilangan oktan, maka kualitas bensin itu bagus. Artinya mesin tidak cepat rusak. Jadi kalau bilangan oktannya naik, sehingga pada mesin itu, pada bensin itu nanti dia akan menurunkan tekanan uap. Jadi tujuannya juga menurunkan tekanan uap pada bensin. Jadi kalau tekanan uapnya bensin, sehingga ketukannya lebih cepat panas, sehingga mesin itu tidak cepat rusak. Jadi untuk soal ini, penambahan toluena ke dalam bebas timbal
itu bertujuan untuk menurunkan tekanan uap pada bensin sehingga bilangan oktannya naik. Maka untuk soal jawaban ini yang lebih tepat jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Nah, ini soal yang ketiga. Ini dikasih tahu bentuk diagram. Nah, dari diagram di atas menunjukkan perubahan konsentrasi pada reaksi kesetimbangan. Jadi kesetimbangannya ada unsur A, B, dan C pada temperatur tertentu. Nah, yang ditanya reaksi kesetimbangan yang terjadi. Jadi kalau nanti reaksi setimbangan itu biasanya reaksinya reversible, dapat bolak-balik. Nah, untuk menjawab soal seperti ini gampang aja. Kita lihat dari grafik. Nah, jadi dari grafik ini kita tentukan dulu unsur A, B, dan C ini dia terletak di produk atau di reaktan. Jadi kalau nanti produk letaknya sebelah kanan tanda panah dan reaktan letaknya di sebelah kiri tanda panah yang bereaksi. Jadi kalau di dalam reaksi kesetimbangan itu nanti yang produk itu jumlah konsentrasinya akan bertambah. Jadi kalau nanti reaksi kesetimbangan yang produk itu semakin bertambah. Berarti yang reaktan itu konsentrasinya akan berkurang. Jadi bisa kita tentukan dari grafik ini, reaksi yang bertambah itu adalah si A. Jadi grafiknya naik. Berarti si A letaknya di produk. Sementara B dan C itu grafiknya turun. Jadi kalau grafiknya turun, konsentrasinya berkurang, berarti letaknya di reaktan. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga kita lihat, kalau produk itu konsentrasi mula-mula nggak ada, 0. Maka yang 0 itu, inilah konsentrasi 0, berarti dia di produk gitu. Maka bisa kita tentukan dari unsur A, B, dan C ini, berarti yang A produk, B dan C reaktan. Berarti bisa kita tulis reaksinya adalah B ditambah C menghasilkan A. Inilah reaksinya. Nah, jadi kalau reaksi setimbangan reaksinya bolak-balik. Nah, jadi dari reaksi ini kita tentukan nanti berapa nilai harga koefisien dari grafik seperti ini. Nah, jadi sebelah kanan itu namanya produk, sebelah kiri itu namanya reaktan, zat yang bereaksi. Nah, gimana caranya? Kita tentukan dulu reaksi mula-mula, bereaksi, dan sisanya. Jadi kita tulis dulu di atas biar lebih enak. Jadi bisa kita tulis B tambah C menghasilkan A. Maka kita tulis MBS, mula-mula, bereaksi, dan sisa. Nah, kita tentukan dari data grafik ini yang mula-mula, bereaksi, dan sisa. Maka kalau mula-mula, lihat si A, itu konsentrasinya nggak ada, 0. Maka B sama C kita lihat. Kalau kita lihat di sini, si B, konsentrasi mula-mula itu adalah 0,4. Jadi mula-mula si B 0,4, kita tulislah sini 0,4. Kemudian si C, konsentrasi mula-mula, di sini dia. Berarti kalau di sini dia, mula-mulanya konsentrasinya sebesar 0,7. Kemudian kita lihat lagi dari grafik ini, si B mula-mula 0,4. Setelah bereaksi mencapai kesetimbangan di sini dia turun. Berarti kalau B kita lihat, maka konsentrasinya di sini dia. Maka konsentrasi yang sisa setimbang si B itu adalah 0,3. Kemudian kita lihat si C. Dari konsentrasi mula-mula 0,7 dia kan turun sampai kemari. Maka kalau di C di sini, maka konsentrasi sisanya berarti di sini kan 0,4. Jadi si C konsentrasi sisanya setimbangnya 0,4. Kemudian si A konsentrasi setimbangnya mula-mula 0 sampai setimbangnya di sini dia. Berarti di
konsentrasi 0,2. Nah, inilah dia dari bentuk data ini. Maka dari bentuk grafik ini kita olah biar dapat harga koefisiennya. Maka kita bergerak dari yang bawah ini, yang setimbang yang sisa. Jadi si A mula-mula nggak ada, yang sisanya nih langsung kita naikkan ke atas. Jadi kalau ini 0,2, ini 0,2 juga. Nah, dari yang bereaksi ini kita geser kemari. Nah, caranya mula-mula 0,7, sisanya 0,4. Maka bereaksi di sini kan harus 0,3. Nah, caranya di sini 0,3. Kalau dia 0,3, maka kita prediksi berapa koefisien di sini, berapa koefisien di sini supaya bereaksinya 0,3. Maka kalau 1 0,2, berapalah di sini? Maka bisa kita tulis koefisiennya berubah menjadi sini. Kita buat 3 dan 2. Kenapa 3 dan 2? Karena rumusnya kan koefisien ditanya per koefisien diketahui kali konsentrasinya. Maka bisa kita tulis di sini silih-silihnya 3 yang ditanya per 2 dikali konsentrasinya di sini 0,2. Maka ini hasilnya kan 0,3. Maka 0,7 dikurang 0,3 hasilnya 0,4. Nah, kemudian dari si B ini bisa kita cari. Nah, mula-mula 0,4, sisanya 0,3. Maka logikanya kan di sini harus 0,1. Nah, kalau 0,1 kira-kira berapalah koefisien di sini kita buat? Ya udah, berarti perbandingan koefisien. Berarti tetap 1 lah di sini. Kenapa 1? Karena yang ditanya 1 per yang dikasih tahu 3. Berarti 1 per 3 dikali dengan 0,3. Maka ini hasilnya kan 0,1. Maka koefisien di B ini adalah 1. Jadi koefisiennya 3, 0,3. Jadi kalau 0,1 berarti koefisiennya kan 1. Inilah dari grafik ini kita olah bentuk model bereaksi mula-mula dan sisanya. Maka dari grafik ini bisa kita tentukan reaksinya. Maka reaksinya adalah B tambah 3C menghasilkan 2A. Maka dari grafik ini bisa kita tentukan, maka yang tepat jawabannya adalah E. Nah, gitu. Oke, jawabannya entok. Kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, soal yang selanjutnya. Paku besi lebih cepat berkarat jika berada pada lingkungan yang lembab. Karena A. Besi dapat bereaksi dengan air dan menghasilkan besi hidroksida. B. Besi lebih mudah bereaksi dengan oksigen pada lingkungan yang lembab. C. Kotoran yang menempel pada permukaan besi larut dalam air. D. Besi lebih mudah tereduksi pada lingkungan yang lembab. E. Uap air pada permukaan besi dapat berfungsi sebagai medium tumbuhnya bakteri yang menyebabkan korosi. Nah, untuk menjawab soal ini, itu topiknya tentang masalah korosi. Jadi besi lebih cepat berkarat. Jadi konsep dasarnya bahwa itu tentang korosi. Nah, jadi apa ini korosi? Korosi itu adalah proses perkaratan suatu logam. Proses perkaratan suatu logam. Nah, jadi kenapa logam itu berkarat? Akibat daripada oksidasi. Jadi korosi itu adalah proses perkaratan suatu logam akibat daya oksidasi. Artinya, semakin tinggi daya oksidasinya, maka logam itu nanti akan makin cepat berkarat. Akan cepat berkarat. Jadi, untuk menjawab soal ini yaitu penyebab korosi lebih cepat berkarat karena besi
mudah mengalami yang namanya oksidasi. Oksidasi ini terjadi karena besi bereaksi dengan oksigen. Jadi oksidasi itu proses dari bereaksi dengan oksigen. Jadi lingkungan yang lembab adalah lingkungan yang kandungan airnya cukup tinggi. Jadi kalau dia lingkungannya lembab, maka oksigen itu larut di dalam air. Jadi ketika oksigen larut dengan air, paku akan teroksidasi dan akan berkarat. Jadi paku, jadi kalau dia besi bereaksi dengan air, maka dia nanti akan teroksidasi. Jadi nanti dia akan membentuk FeOH 3 kali. Jadi untuk soal ini, pada lingkungan yang lembab, besi lebih cepat berkarat karena besi lebih mudah bereaksi dengan oksigen. Jadi untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah B. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Nah, ini soal yang selanjutnya. Bahwa dikatakan sebanyak 20 ml larutan hidrazin. Hidrazin ini rumusnya N2H4. Jadi hidrazin ini termasuk kelompok senyawa basah dan dia adalah basa lemah. Nah, hidrazin ini dikasih tahu konsentrasinya 0,02 M. Harga Kb 2 kali 10-6. Dititrasi dengan larutan asam kuat HCl 0,01 molaritas. Maka yang ditanya pH larutan hidrazin sebelum dititrasi. Jadi soal ini yang ditanya pH hidrazin ini sebelum ditambah larutan asam kuat si HCl. Jadi yang mau kita jawab pH hidrazin sebelum dititrasi. Jadi hidrazin ini N2H4 termasuk asam, termasuk basa lemah. Jadi karena dia basa lemah, maka untuk mencari pH langsung aja kita masukkan rumusnya. OH- itu sama dengan akar Kb dikali dengan konsentrasi basahnya. Dah, tinggal kita masukkan nilainya. Nah, karena ini basa lemah, Kb-nya dikasih tahu. Berarti Kb sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, molaritasnya 0,02. Jadi kalau 0,02 kita buat seperti ini boleh. Jadi 2 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, kan dapat. Maka 2 kali 2 adalah 4. Jadi bisa kita tulis 4 dikali min 6 berarti ditambah dengan minus 2. Berarti dapat minus 8. Maka akar 4 itu sama dengan 2. Akar min 8 kan bagi 2. Berarti 2 dikali 10 pangkat minus 4. Itulah konsentrasi OH-. Nah, dari soal yang ini ditanya harga pH. Maka dari OH- kita ubahlah pOH-nya. Cara mengubahnya gampang aja, pangkatnya ke depan. Berarti 4 kita kurang dengan log yang di depannya. Berarti 4 dikurang dengan log 2. Maka dapat pH, dapat pOH, dapatlah pH. Dimana rumusnya kan, kalau pH ditambah dengan pOH, itu totalnya harus sama dengan 14. Ini ingat. Jadi kalau pOH dapat, maka dapatlah pH-nya. Berarti 14 dikurang pOH-nya nih. Berarti 14 dikurang 4 dikurang dengan logaritma 2. Maka bisa kita dapat 14 kurang 4 adalah 10. Min kali min berarti tambah. Jadi harga pH-nya adalah 10 ditambah logaritma 2. Maka soal ini jawaban yang tepat adalah dodol. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya.